Secara mengejutkan, di tengah kesibukan memanggil para calon menteri bagi kabinet mendatang, kok Mas Pram ikut nyelonong datang ke Kertanegara? Tidakkah ini mengesankan bila calon gubernur dari PDIP memang kualitas kemampuannya tidak perlu diragukan? Sulit bagi lawan-lawan politik Mas Pram Bang Dul untuk menandingi keduanya. Dalam berbagai survei elektabilitas, kandidat gubernur DKI dari PDI Perjuangan terus meningkat. Bertambahnya elektabilitas Mas Pram Bang Dul diantaranya diuntungkan dengan kondisi politik terakhir. Menjelang pergantian presiden, suka tidak suka, ada ketegangan politik baru. Banyak pengamat menilai kedekatan Prabowo dengan Jokowi telah retak. Jalan politik Ketua Umum Gerindra berseberangan dengan kemauan Jokowi. Hal itu terlihat dari berbagai peristiwa akhir-akhir ini. Ya, misalnya Prabowo hadir dalam Rakornas Legislatif PKB. Sementara kita tahu, posisi Caimin sebagai Ketua Umum sedang digoyang melalui muktamar luar biasa. Siapa sih yang berkepentingan dengan PKB saat ini? Hal lain, Jokowi menginginkan proyek IKN harus tetap jadi prioritas. Sehingga dia menyatakan akan rutin berkunjung ke IKN meski sudah tak menjabat sebagai presiden. Namun, hingga hari ini belum terdengar anggaran buat IKN pada tahun depan direvisi. Besaran anggaran IKN tahun 2025 ini hanya 4,1 triliun rupiah, sebuah jumlah yang tidak signifikan untuk IKN. Keretakan dua elit itu juga tercermin dari rencana pertemuan Prabowo dengan Mega masih terjadwal, walaupun publik tahu kalau Jokowi tidak menyukai rencana itu. Dan muncul pula kabar kalau ada penolakan dari kepala negara seandainya PDIP masuk kabinet. Nah, mengapa isu Budi Gunawan, kemudian Oli Dondo Kambe, serta Abdullah Azwar Anas, para petinggi PDIP, masuk di kabinet mendatang masih santer terdengar? Jokowi ya mungkin jelas terganggu dengan terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR tanpa reserve dari Koalisi Indonesia Maju. Ahmad Muzani juga menjabat ketua MPR tanpa hambatan apapun. Hal itu menandakan ada konsesi yang tak diketahui Jokowi. Semua peristiwa itu menimbulkan ketegangan yang luar biasa. Jokowi jelas khawatir masa depan politik anak-anaknya. Ya toh? Karena diakui atau tidak, dominasi pendukung Anies di Jakarta masih besar. Pada awal Oktober, pendukung Anies secara tegas menyatakan mendukung Pramono dan Bang Dul. Dukungan serupa juga dilontarkan oleh pendukung Ahok, Forum Betawi Rempuk. Ya, Forum Keluarga Betawi, Perhimpunan Tionghoa Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Dukungan yang mengalir ini makin mempertegas kalau perlahan namun pasti elektabilitas kandidat dari PDI Perjuangan bergerak naik. Ya, sebenarnya kondisi tertekannya kandidat yang diusung oleh Kim Plus Plus sudah dihitung secara matang oleh Jokowi jauh-jauh hari. Makanya dulu dia sempat meminta agar pilkada waktunya bisa diajukan dengan alasan pilpres hanya berjalan dalam satu putaran. Tapi rupanya partai politik tidak ada yang merespon usulan presiden. KPU pun tetap menjalankan pilkada sesuai dengan kesepakatan bersama. Gibran sendiri terpaksa membuat pengakuan bila dirinya terlibat dalam penyusunan kabinet mendatang. Ya, kira-kira pernahkah Gibran bertemu dengan presiden terpilih dalam durasi panjang? Apakah itu mengkonfirmasi pengakuannya sesuatu yang masuk akal? Padahal, selama ini tim transisi Prabowo Gibran berkomunikasi dengan pemerintahan sekarang sama sekali tidak pernah bertemu Gibran dan bapaknya. Ridwan Kamil terkena dampak dari jelang pergantian jabatan Presiden Jokowi ke Prabowo. Ya,
Bandul kekuasaan yang kini perlahan namun pasti beralih ke Prabowo. Sementara persepsi publik kelewat mengasumsikan Golkar kini telah dikuasai Jokowi. Ya, setidaknya dari pernyataan Ketua Umum Golkar yang baru, Bahlil Lahadalia, dengan sebutan jangan macam-macam pada Raja Jawa. Masyarakat Jakarta itu masyarakat dengan pengetahuan politik yang independen, tidak suka dengan dominasi kekuasaan, serta tidak menghendaki dinasti politik. Nah, ini dipilihnya Ahmad Riza Patria sebagai tim sukses, ini makin mengunci langkah pergerakan Kang Emil. Upaya menarik suara dari para pemilih tidak berjalan efektif. Niat mantan Gubernur Jawa Barat bertemu 3 mantan Gubernur DKI yakni Anies, Ahok, dan Jokowi sama sekali belum terrealisasi. Sedangkan Mas Pram ini berhasil bersua dengan beberapa tokoh termasuk mantan Presiden SBY. Pertemuan calon gubernur dan wakil gubernur dengan Presiden ke-6 ya otomatis memberi tekanan besar dan berat pada Ridwan Kamil. Publik seolah dipertontonkan Cagup DKI tidak benar-benar didukung Kim Plus Plus. Hingga saat ini, bekas Gubernur Jawa Barat itu bahkan belum pernah sekalipun bertemu Prabowo Subianto. Meski dalam debat pertama Kang Emil mengklaim dengan presiden terpilih, kenyataannya Prabowo tidak juga mengagendakan pertemuan tersebut. Kesulitan-kesulitan ini otomatis mengerucutkan pandangan orang bila Ridwan Kamil Suswono adalah orangnya Jokowi tinimbang orangnya Prabowo. Sebelumnya, Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, sudah menyatakan pada kadernya untuk bekerja keras memenangkan pasangan Golkar PKS. Jadi seandainya mau jujur, mempersepsikan RK sebagai orang Jokowi lebih merugikan dibandingkan dengan mempersepsikan Emil orangnya Prabowo. Karena apa? Secara nasional, image tentang Jokowi sedang dalam kondisi sorotan negatif. Tanpa merubah strategi, akan bertambah sulit menang di pemilihan gubernur. Belum lagi, ada rencana pertemuan Prabowo Mega, dan ini jelas manuver politik ke depan merugikan mereka. Bukan Jokowi begitu tahu elektabilitas calon yang mereka dukung bertambah turun. Jokowi kemudian berupaya bertemu Prabowo, baik di pelataran GBK atau di rumah pribadinya Solo. Nah, Prabowo memahami langkah ini dapat menyulitkan di masa depan. Memang ajakan bertemu tetap dituruti sebatas menyenangkan perasaan presiden saja. Saat bertemu di Solo, Ketua DPD Gerindra Solo mengaku Prabowo hadir di Solo sebagai Menhan, bukan sebagai Ketua Umum Gerindra, apalagi sebagai presiden terpilih. Pernyataan itu menegaskan Prabowo sebagai presiden tak ingin dikait-kaitkan dengan nama Jokowi. Partai-partai yang bernaung di Kim Plus Plus tidak turut bekerja serius memenangkan Ridwan Kamil Suswono. Kapan kita melihat Golkar, PKS, Demokrat, Gerindra Jakarta menggelar acara besar-besaran buat Kang Emil? Sama sekali belum pernah. Secara faktual, berbagai kampanye yang sudah berjalan tidak tampak antusiasme para pendukung RK Suswono, dan ini pun juga tidak terlihat, iya kan?